Kota Bekasi harus memiliki pembangkit ya pemusnah sampah yang akan kita gunakan menjadi tenaga listrik. Nah ini yang kemarin sempat viral itu masih kita cari karena kita konfirmasi itu bukan milik DKI dan yang kedua juga bukan miliknya pemerintah kota. Bahwa antara volume dan kapasitas jalan yang ada di Kota Bekasi sudah tidak sesuai. Hari-hari ini terus kita mendapatkan bau yang selalu muncul dan sampai tadi malam. Pagi ini lengkap semua, besti saya udah hadir, kemudian juga Forkopimda lengkap. Artinya bahwa begitu serius kita menangani tentang banjir, ya, terutama adalah bagaimana kita membebaskan lahan-lahan yang hari ini ditempati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa kita akan menyelesaikan persoalan Kali Bekasi, di mana ternyata berdasarkan peta yang diberikan oleh PJT 2 bahwa seluruh tanah yang berada di GSS adalah milik pemerintah, sehingga kegiatan yang hari ini terhambat tentu bisa kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan mulai dari Jati Asih, ya, kemudian juga Bekasi Selatan sampai ke Bekasi Utara, proyek yang bernilai 4,1 triliun dari Kementerian PU bisa dilanjutkan untuk yang ada di Kota Bekasi. Tepuk tangan buat kita bersama. Dan ini tentu kolaborasi yang terus dilakukan, komunikasi yang baik, ya, dan tentu kita berterima kasih buat Ibu DPR RI, Bu Rike, yang telah menginisiasi sehingga terjadilah ya kerjasama di antara PJT 2 dan juga pemerintah Kota Bekasi. Ini juga termasuk di dalamnya adalah tanah-tanah yang hari ini, yang sementara ini yang masih dioperasionalkan milik Kementerian PU, yang diberikan tanggung jawab operasionalnya kepada PJT, itu bisa digunakan buat warga masyarakat Kota Bekasi. Nah, jadi nanti tanah-tanahnya akan kita buatkan menjadi ruang terbuka hijau, kita buatkan untuk pedestrian, kita buatkan juga termasuk di dalam rangka untuk pelebaran jalan yang hari ini tentu ya bahwa antara volume dan kapasitas jalan yang ada di Kota Bekasi sudah tidak sesuai. Visi rasio di Kota Bekasi hampir rata-rata sudah mencapai lebih dari 1. Artinya bahwa satu keniscayaan kalau tidak macet di Kota Bekasi. Oleh karena itu solusi yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan pelebaran. Dengan adanya tanah-tanah ini tentu itu tadi ada satu keuntungan bahwa pemerintah Kota Bekasi tidak perlu lagi harus melakukan pembebasan lahan. Pagi ini kita berdiri tegak, penuh hormat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025. Peringatan ini bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan kembali arti kebangkitan dalam konteks kekinian, khususnya bagi Kota Bekasi yang sedang bergerak maju menjadi kota yang semakin nyaman dan sejahtera. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah kolonial, tetapi dengan tantangan-tantangan baru, ketimpangan sosial, ancaman perubahan iklim, persaingan global, krisis moral, generasi muda, serta ketidakadilan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Khususnya bagi Kota Bekasi, sebagai kota yang terus tumbuh dengan penduduk yang sangat dinamis dan heterogen, kita harus menjawab tantangan-tantangan itu dengan kerja nyata. Maka hari itu, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini saya ajak untuk kita maknai sebagai Hari Kebangkitan Daerah, Hari Kebangkitan Warga, Hari Kebangkitan Bekasi. Kita bangkitkan semangat cinta lingkungan lewat program 1000 Taman Kota, revitalisasi sungai, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kesehatan bukan hanya soal rumah sakit, tapi juga soal kualitas udara, air bersih, dan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Hari-hari ini terus kita mendapatkan bau yang selalu muncul dan sampai tadi malam teman-teman BPBD, teman-teman Satpol, teman-teman seluruh aparatur pemerintah Kota Bekasi belum bisa menemukan sumber dari bau yang mengganggu warga masyarakat Bekasi. Hari ini saya minta kepada BPBD dan LH untuk membuat surat kepada Kementerian LHK ya, untuk kemudian mungkin saja kementerian punya alat yang mampu mendeteksi
asal dari bau yang kemudian mengganggu warga masyarakat. Tidak mungkin Indonesia mencapai yang namanya Indonesia Emas 2045 ketika kita berantem terus, ketika di dalamnya gontok-gontokan terus. Gak mungkin. Nasib penerus bangsa ini yang disebut dengan bonus demografi, usia produktif, tataplah mata mereka. Anak-anak kita di sebelah kanan, apa jadinya masa depan mereka ketika mereka yang berada di dalam tampuk pemerintahan, mereka yang seharusnya membuat keputusan-keputusan malah bertengkar? Bukan contoh yang baik. Mereka adalah taruhan masa depan Indonesia. Mari kita isi kemerdekaan dengan kerja, bukan hanya wacana, dengan kontribusi nyata, bukan sekedar retorika. Upaya-upaya yang harus kita gerakan dalam rangka pengelolaan 1.800 ton per hari yang dihasilkan oleh warga masyarakat. Walaupun konsep menyelesaikan dari hulu sampah itu terus kita optimalisasi. Bank-bank sampah, ada Jumat berkah sampah, ya, kemudian juga magotnya kita optimalisasi. Termasuk bagaimana mengolah, menghancurkan sampah dimulai dari hulunya. Insinerator dalam skala kecil terus kita optimalisasikan di RW-RW yang kemudian sudah siap dan memiliki tempat-tempat yang memungkinkan, termasuk TPS 3R kita. Ya, oleh karena itu upaya ini adalah terus kami lakukan bersama Pak Wakil dan tentu dukungan dari Forkopimda, karena itu tadi kita membutuhkan lahan yang cukup besar dalam kerangka untuk membuka lahan baru dan juga untuk mendapatkan tanah di dalam rangka untuk menutup sampah yang kemudian harus kita lakukan dengan metode sanitary landfill. Sambil menunggu bahwa jangka panjang menengah bahwa Kota Bekasi harus memiliki pembangkit, ya, pemusnah sampah yang akan kita gunakan menjadi tenaga listrik. Pak, ini kan antrian untuk truk juga udah panjang, Pak. Ya. Ada alat berat yang rusak, Pak. Langkah terdekatnya apa, Pak? Ya, hari ini kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah DKI. Pak Gubernur, Pak Pram, saya kira sudah memberikan satu sinyal apa yang kemudian hal-hal yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita meminta juga tambahan alat berat dan juga truk pengangkut untuk membantu kinerja dari TPST Sumur Batu yang milik pemerintah Kota Bekasi. Ada rencana pembukaan lahan baru nggak sih, Pak? Pindah gitu ada? Oh iya, kalau lahan baru kan terus kita lakukan, walaupun di tempat yang sama, karena secara penetapan lokasi Bantar Gebang masih banyak yang bisa dilakukan sebagai tempat sampah. Oh, bukan bergeser ya, Pak? Bukan bergeser, tapi mengoptimalkan penetapan lokasinya secara tata kota adalah Bantar Gebang sebagai TPST. Nah, ini yang kemarin sempat viral, itu masih kita cari karena kita konfirmasi itu bukan milik DKI, dan yang kedua juga bukan miliknya pemerintah kota. Jadi sedang kita cari apakah itu masih menjadi miliknya swasta yang juga ikut terkait dengan pelibatan dalam rangka ikut membantu membuang sampah ke TPST.